Kita semuanya salam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah kita yang kedua ini Bapak Ibu, ya mungkin biasanya ketika kemarin saya tanya, orang lebih menyukai pagi karena katanya pagi itu masih segar, katanya segar, ya. Jadi ya kita mungkin, kalau kita mungkin waktu ya, waktu lebih tepat kita jam 10. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, saya akan melanjutkan firman Tuhan kepada kita yang sudah saya sampaikan dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Kita ulang dulu bacanya, nanti kita akan lanjutkan. Wahyu pasal 13 ayat 2. Dalam 2 kali ibadah kita saya sudah menyampaikan bahwa ayat yang pertama saya sudah sampaikan, dan hari ini kita lihat ayat yang kedua kembali, karena ayat yang kedua minggu yang lewat juga saya sudah sampaikan kepada kita. Ya. Baik, Wahyu pasal 13. Silakan dibaca ayat yang kedua. Ibu Wahyu 13 ayat yang kedua. Ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, ya. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah penampilan daripada pribadi antikristus. Dia adalah binatang yang menolak Yesus sebagai kepala. Dan kalau sudah menolak Yesus sebagai kepala, maka dia juga menolak hukum-hukum atau perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Jadi itu bentuk penolakan akan pribadi Yesus sebagai kepala, dan sekaligus hukum dan ajaran Tuhan Yesus. Dia tolak. Ya, itulah di bagian ayat yang pertama. Nah, penampilannya di dalam ayat yang kedua, dia tampil dalam 4 binatang ini. Macan tutul, beruang, singa, dan naga. Ya. Kemarin saudara, kita sudah melihat tentang macan tutul ini. Ya. Ada beberapa kelebihan daripada macan tutul, dan salah satu kebanggaannya adalah belangnya. Ya, belangnya. Kita sudah belajar kemarin, saya lanjutkan. Yeremia 13 kita lihat kembali ayat 23 dan 24. Ya. Yeremia 13 ayat 23-24. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Ya. Atau macan tutul mengubah belangnya? Terus, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Iya. Jadi Bapak Ibu,
kita melihat bahwa Ethiopia tidak bisa mengganti kulitnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Kita sudah belajar kemarin, ini menunjuk kepada bangsa kafir yang tidak bisa berubah. Sekaligus saya sudah sampaikan kepada kita, ini juga menunjuk kepada orang Kristen yang namanya Kristen tapi tidak berubah. Dapatkah Ethiopia mengganti kulitnya? Maksudnya di situ tidak bisa. Dapatkah macan tutul mengubah belangnya? Maksudnya di situ tidak bisa. Menunjuk kepada manusia daging yang tidak bisa berubah. Menunjuk kepada bangsa kafir yang tidak pernah berubah dari manusia daging kepada manusia roh seperti Yesus. Mempertahankan manusia daging, terus berjuang mempertahankan manusia daging, dan tidak berjuang untuk berubah. Karena untuk berubah kita akan masuk dalam, kemarin saya sudah sampaikan, yaitu dilahirkan baru dari air dan roh. Setelah itu mau dipimpin oleh roh. Sedangkan kafir tetap mempertahankan manusia dagingnya. Kafir tidak mau berubah, tidak mau datang ke Yesus untuk dilahirkan baru, menolak firman Tuhan, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sekalipun dia beragama, bahkan beragama Kristen sekalipun, tetap tidak akan bisa berubah. Alkitab berkata bahwa orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Jadi dia harus dilahirkan dari air dan roh. Selain daripada itu juga di situ dikatakan, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Jadi ada orang di sini saudara yang tidak bisa berubah. Ethiopia tidak bisa mengubah kulitnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Orang yang membiasakan diri berbuat jahat tidak bisa berbuat baik. Ya, ini semua adalah gambaran dari kehidupan yang mempertahankan hidup dalam daging. Tidak bisa berubah. Nah, kebanggaan macan tutul ada pada belangnya. Sampai mati pun tidak mau. Dan tidak akan bisa mengubah belangnya. Ya, artinya antikristus itu adalah manusia daging yang hidup dalam daging, yang besar di dalam daging, sampai sudah jadi Kristen pun tetap mempertahankan daging, tidak mau berubah, tidak mau datang kepada Yesus untuk mengubah hidupnya, tidak mau berubah selamanya,
bahkan sudah dibaptis air, bahkan sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tapi dia sendiri yang mempertahankan hidup dalam daging. Memang ini tidak akan bisa berubah lagi. Karena dirinya sendiri yang tidak mau berubah. Ya. Ini kita harus hati-hati. Jadi ini saudaraku menunjuk kepada kafir, menunjuk kepada manusia daging yang tidak mengalami keubahan hidup menjadi seperti Yesus. Makanya kemarin saya mengatakan antikristus itu ada di antara kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak berubah. Kristen tapi tidak berubah. Sudah sampai pada pelayanan tapi tidak berubah. Sudah melayani Tuhan tapi tidak berubah. Kadang-kadang para pelayan memancing orang lain untuk ikut gelisah saat ibadah, saat mendengar firman. Dengan dia bertingkah gelisah, orang lain jadi ikutan. Kita tidak jadi model, kita tidak jadi contoh. Padahal kita ada di depan. Semua mata melihat kepada kita. Setelah kita turun, mata pun tertuju kepada kita. Tapi kita tidak jadi contoh yang baik. Bagaimana mendengar firman Tuhan dengan baik. Bagaimana sikap yang baik kita tidak tunjukkan. Justru sudah melayani tapi tidak berubah. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah melayani tapi dia tetap menampilkan model yang seperti saya katakan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada bedanya. Ethiopia menunjuk kepada bangsa kafir yang dikuasai antikris karena belum datang kepada Kristus, menunjuk kepada Kristen yang sudah Kristen tapi tidak terjadi perubahan, ya. Tidak terjadi perubahan, ini juga akan menjadi antikristus di masa mendatang. Makanya saudaraku, saya rindu kita harus melawan daging. Kita harus perang melawan daging. Tabiat-tabiat daging. Keinginan-keinginan daging. Kalau kita mau diselamatkan, dengar, daging tidak ada tempatnya dalam kerajaan sorga. Alkitab mengatakan darah dan daging tidak ada tempatnya dalam kerajaan sorga. Berjuang, perangi keinginan daging kita. Lawan keinginan daging kita. Hancurkan keinginan daging kita. Seperti firman Tuhan, seperti nyanyian kita itu. Ya. Habiskan kedaginganku. Sentuh kebekuanku. Kenapa menjadi beku? Beku itu artinya tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa bertindak yang baik. Mengapa beku? Karena kedagingannya. Sebelum kedagingan dihabiskan, tetap akan menjadi beku. Ya, tidak mengalami keubahan hidup. Mempertahankan manusia daging. Mempertahankan tabiat daging. Yang berakhir menjadi binatang buas. Itulah binatang buas. Kita sudah lihat kemarin saudara, ya, apa namanya itu, Nebukadnezar, dia jalan-jalan ke istananya,
Dia bilang, wah karena aku ini, karena aku ini, karena aku ini, aku hebat, karena aku ini. Akhirnya apa dibilang Tuhan? Hari ini engkau akan dihalau dari tengah-tengah manusia. Dan hatinya diubah menjadi hati binatang. Tidak ada contoh di dalam Alkitab yang paling akurat mengenai antikris kecuali Nebukadnezar. Langsung praktek manusia jadi binatang. Itu praktek. Mengapa dia hatinya diubah Tuhan menjadi binatang? Karena dia tidak mengakui Tuhan. Sama dengan tidak mau berubah. Ada berapa banyak saudaraku di antara kita Kristen doa apeu todong dalan hamakuani. Ada berapa banyak di antara kita Kristen doa tapi tidak mau berubah. Inilah gambarannya orang Ethiopia yang tidak bisa mengubah kulitnya. Macan tutul yang tidak bisa mengubah belangnya. Dan orang yang membiasakan diri berbuat jahat tidak bisa berbuat baik. Saudara, coba lihat ayat 24, silakan dibaca ayat 24. Akhirnya seperti inilah. Ayat 24. Ya. Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Iya. Akhirnya apa? Habang. Binasa selamanya. Diterbangkan angin seperti sekam. Itu mengandung arti sekam kosong. Tidak ada isinya. Tidak ada Tuhan di dalam. Tidak ada firman di dalam. Tidak ada Roh Kudus di dalam. Sekalipun itu disapu bersih. Ya, menurut Alkitab rapi teratur dan disapu bersih. Jangan lihat rapi teraturnya. Jangan lihat disapu bersihnya. Lihat kata di dalamnya kosong. Sering sekali orang saudaraku, wih, rapi teratur ibadah iya deh. Liturgis sekali. Tapi jangan kita lihat di sana. Perhatikan kata kosong. Tidak ada Roh Kudus. Tidak ada firman kebenaran. Dan tidak ada Tuhan di dalamnya. Kosong. Karena kosong itulah maka iblis masuk. Dia bawa 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Akhirnya keadaan orang itu makin lebih buruk. Kosong. Itulah sekam, gampang diterbangkan angin. Itulah sekam, gampang terombang-ambing. Itulah sekam yang tidak ada beratnya jika ditimbang. Kosong. Ada berapa banyak kita jadi Kristen tapi kosong. Tidak ada Tuhan di dalam. Tidak ada firman di dalam. Tidak ada Roh Kudus di dalam. Tidak ada kebenaran di dalam. Yang ada hanyalah sekam. Itulah yang nampak dari luar. Sekam. Isinya gak ada. Apa itu saudara maksudnya? Itu hanya daging. Di dalamnya tidak ada Tuhan. Di dalamnya tidak ada firman. Di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Yang nampak hanya sekam, itu daging. Hanya manusia daging. Apa penyebabnya? Tidak terjadi perubahan. Mari kita lihat Markus pasal 7.
Mari kita lihat Markus pasal 7 ayat 3. Markus pasal 7 yang ketiga. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Terus? Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Lanjut. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas tembaga. Coba lompat ke ayat 9. Ayat yang ke-9. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jelas sebenarnya gak perlu diterjemahkan ini. Sudah begitu jelas. Mengapa? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka lebih berpegang kepada warisan dari ajaran leluhur. Mereka lebih berpegang pada warisan dari perintah nenek moyang. Dan bukan berdasar pada perintah firman Tuhan. Baru setelah itu pintar sekali melawan firman. Pintar sekali saudaraku, menyelamatkan diri untuk menolak firman. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Kalau di bahasa Batakan ini, malonaiho, pabalik-balikon, hatai. Kira-kira begitu. Ini sebenarnya gak perlu diterjemahkan Bapak Ibu. Karena sudah jelas. Firman Tuhan ini sudah jelas. Tapi sering sekali sulit manusia melakukan perintah firman. Karena manusia sudah mendarah daging. Itulah yang saya maksud daging. Ada berapa banyak orang akan meninggalkan dan menolak firman. Mereka akan berkata firman itu yang tidak benar. Kalian itu yang bodoh. Jadi maksudmu akan asingi. Naoto namai. Ada yang dokter, ada yang profesor. Naoto namai. Saudara, untuk mengenal Tuhan tidak butuh profesor. Untuk mendengar suara Tuhan tidak butuh dokter. Masih ingat gak Samuel yang cilik itu? Samuel yang cilik itu masih baru masih kanak-kanak. Dia dibawa ke rumah Tuhan. Dititip di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan karena dia adalah anak yang diminta oleh ibunya kepada Tuhan. Sesuai dengan nazarnya. Aku akan serahkan dia menjalayani engkau sampai akhir hidupnya. Serahkan dia ke rumah Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Imam Eli menempatkan dia tidur di satu tempat yang dekat dengan tabut Allah. Dan anak kecil itu, dia dekat dengan tabut Allah, artinya dekat dengan hadirat Tuhan. Di sanalah dia tidur. Tidak heran orang yang dekat dengan hadirat Tuhan bisa mendengar suara Tuhan. Akhirnya Tuhan memanggil dia suatu hari dalam tidurnya.
Samuel, Samuel. Ia bangun, ia lari ke Imam Eli. Ia berkata, "Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya?" "Tidak anakku, pergilah tidur." Karena jelas sekali saudara, seperti suara manusia. Dia dengar lewat telinganya. Bukan di dalam rohnya, di telinganya. Seperti suara manusia. Lalu dia pergi tidur, datang lagi suara itu. "Samuel, Samuel." Ia bangun. Dan ia berkata, "Bapak, apakah kau memanggil aku?" "Tidak anakku, pergilah tidur." Akhirnya Imam Eli bilang begini. Sadar Imam Eli, ini bukan biasa ini. Ini pasti Tuhan yang manggil ini anak. Maka dia bilang, "Pergilah tidur, nanti kalau engkau mendengar sekali lagi memanggil namamu, maka jawablah, 'Ya Tuhan, aku mendengar.'" Lalu suara itu datang, "Samuel, Samuel." Akhirnya ia menjawab, "Ya Tuhan, aku mendengar." Dan akhirnya Tuhan berfirman kepada dia. Tuhan berbicara kepada dia. Pertanyaan saya, pendidikan apa yang ditempuh oleh Samuel ini? Masih kanak-kanak. Pendidikan apa yang telah ditempuhnya? SD barangkali belum tamat, SMP apalagi. Apalagi sampai doktor profesor. Tapi kenapa dia bisa mendengarkan suara Tuhan? Jangan salah Bapak Ibu. Begitu banyak saudaraku yang menyesatkan kita. Bukan karena masalah tidak berbicara atas nama Tuhan. Tapi karena yang dipelajari di bangku sekolah. Teologi itu berbeda-beda saudara. Ada teologi yang ini menentang teologi sana. Ada yang teologi sana menentang teologi yang lain. Tapi dia sendiri tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan dipelajari tentang Tuhan itu. Kalau dipelajari tentang Tuhan, otak kita tidak sanggup mempelajari Tuhan. Tuhan itu yang harus menyatakan dirinya kepada masing-masing pribadi. Kalau tidak Bapak Ibu, tidak akan bisa. Mengapa Tuhan datang? Karena manusia sudah buta akan Tuhan. Sudah nggak tahu jalan kembali. Akhirnya mereka mencari Tuhan di mana? Mereka menyembah pohon. Mereka menyembah di gunung. Mereka menyembah di air, di mata-mata air. Mereka menyembah batu. Mereka memang ada kesadaran akan Tuhan itu ada. Tapi manusia sudah buta ketika manusia jatuh dalam dosa. Itulah makanya Tuhan datang ke dalam dunia. Ia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia mengajak manusia untuk mengenal jalan kembali. Dan satu-satunya jalan manusia kembali kepada Tuhan adalah melalui Yesus Kristus. Yang telah ditetapkan oleh Bapa menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Itu makanya Bapak Ibu, kita tidak harus selalu berpatokan kepada orang pintar. Imam Eli tidak bisa mendengar firman. Kalau Bapak Ibu membaca ayat itu, ketika besok pagi, tangkap baik-baik. Imam Eli datang kepada Samuel dan berkata kepada Samuel yang cilik itu,
anakku, apa yang telah difirmankan kepadamu, jangan sembunyikan satupun, katakan kepadaku. Akhirnya saudara, Samuel menceritakan apa yang ia dengar dari Tuhan. Anakmu begini semua. Anakmu hidup dalam kedagingan. Anakmu tidur dengan perempuan, berzina. Anakmu begini-begini jahat. Akhirnya Imam Eli berkata, biarlah ia melakukan apa yang ia pandang baik bagiku. Imam Eli tidak bisa mendengar suara Tuhan. Anak kecil justru bisa mendengarkan suara Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus kita harus berubah. 3 gambaran yang tidak bisa berubah, tapi kita harus berubah. Ethiopia tidak bisa mengubah warna kulitnya. Macan tutul tidak bisa mengubah belangnya. Orang yang melatih membiasakan diri berbuat jahat, bagaimana ia bisa berbuat baik? Ini menggambarkan bangsa kafir yang tidak bisa diselamatkan. Ini menggambarkan orang Kristen yang tidak berubah. Alkitab berkata, antikristus itu ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan. Salah satu orang Kristen tidak sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan adalah dalam hal mereka lebih berpegang kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Masuk rumah harus cuci dulu. Cuci kaki, cuci tangan, cuci, semua cuci. Karena kenapa? Dianggap masuk rumah kalau belum dicuci berarti rumah itu akan menjadi najis. Kalau kita cuci tangan untuk makan, itu karena kita tidak mau kuman, bakteri yang lengket pada tangan kita bercampur dengan makanan yang kita makan masuk, akhirnya kuman itu masuk mengurangi kesehatan kita. Bukan karena itu, tapi karena itu adalah warisan nenek moyang mereka. Kalau mereka makan tanpa cuci tangan, maka mereka makan dengan tangan najis. Dan akhirnya makanan masuk, maka najislah mereka. Tidak bisa kita dinajiskan oleh apapun. Kecuali saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melanggar firman. Begitu kita melanggar firman, maka itu kita berdosa. Karena dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Pelanggaran akan hukum Allah itulah dosa yang menajiskan kita di mata Tuhan. Tapi saudara, dengan apapun yang gara-gara melanggar apa yang diperintahkan oleh leluhur atau nenek moyang, maka kita tidak akan bisa najis karena melanggar itu. Yang membuat kita najis adalah kalau kita melanggar firman. Amin. Amin. Kalau kita melanggar firman, barulah kita menjadi najis. Nah,
orang ini saudaraku tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyucikan mereka. Mereka lebih percaya membersihkan diri, itu cara mereka menyucikan diri. Mereka lebih percaya cuci cawan, cuci ini, cuci itu, cuci ini, supaya mereka jauh dari kenajisan di rumah itu. Jadi mereka sudah masuk ke hal-hal lahiriah dan bukan rohani. Lahiriah. Jadi cuci-cuci. Ya. Cuci nanti baru saudaraku itu baru suci. Karena itu adalah warisan dari nenek moyang. Warisan dari leluhur. Ya. Nah ini sebenarnya ayat 9. Coba dibaca ayat 9. Ayat yang ke-9. Ya. Yesus berkata pula kepada mereka, Ya. sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, Ya. supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Nah Bapak Ibu, jangan membenarkan diri karena apa yang tidak berasal dari firman. Misalnya, di kampung di salah satu tempat di mana kita berada, dosa kawin cerai itu sudah menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi budaya. Lama-lama menjadi tradisi. Dan orang yang melihat itu dari luar sebenarnya mereka risih. Tapi orang yang sudah menerima itu di daerah itu, mereka justru itu baik menurut mereka. Itu menjadi tradisi mereka. Itu menjadi budaya mereka. Kalau tidak kawin cerai, justru kurang memelihara kebiasaan dari leluhur atau dari nenek moyang. Jadi jangan karena dosa itu diterima oleh orang banyak, diterima oleh mayoritas masyarakat, lalu kita anggap itu sebagai kebenaran. Ngerti ya? Ngerti? Jangan karena seluruh masyarakat, satu kota misalnya, atau satu bangsa misalnya, sudah menerima itu sebagai satu kebenaran. Tidak ada yang keberatan. Jangan gara-gara tidak ada yang keberatan, lalu kita anggap itu sebagai kebenaran. Sudut pandang firmannya bagaimana? Nah jelas di sini saudara, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Daundo, kami tidak mengesampingkan firman Tuhan. Ulaun dotong, ulaun hami dotong. Ya, Tuhan berkata. Banyak ayat-ayatnya. Jangan membela diri. Banyak ayat-ayat. Apa dikatakan oleh Tuhan? Jangan engkau memiliki dua tuan. Nah dia kepala kita sebenarnya. Ya. Kepala itu adalah yang memerintah. Dari kepala inilah keluar perintah. Dari kepala inilah keluar ajaran. Dari kepala inilah yang memerintah langkah kita. Memerintah tangan kita. Memerintah untuk jalan. Untuk tidak, untuk kerjakan, untuk tidak, kepala. Itulah makanya ajaran keluar dari kepala. Siapa kepala kita? Yesus Kristus. Ajaran harus dari dia. Supaya jangan menjadi dua kepala kita. Jangan menjadi dua matahari. Kemarin di ayat pertama saya sudah bahas kepada kita mengenai kepala antikris. Ya. Berapa kemarin kepalanya itu? 7. Bagian dari menentang Yesus sebagai kepala.
Kalau sudah menentangnya sebagai kepala, otomatis menentang ajarannya. Karena kepala itu dari situlah datang perintah atau hukum atau ajaran. Jadi sudah jelas, pilih satu kepala bagi kita. Supaya dari situlah kita menerima perintah, hukum atau ajaran. Nah, praktek Kristen sekam adalah beribadah, melayani Tuhan, tapi berpegang kepada ajaran leluhur. Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Dengarkan baik-baik ya. Tuhan bilang begini, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Kira-kira yang saudara pegang maksudnya apa? Hah? Ajaran firman. Bukan ajaran yang lain Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Bukan ajaran yang lain. Ajaran firman. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Mau hanyut pun, mau di apapun, pegang firman. Pegang apa yang ada padamu. Karena saya terlalu yakin. Maksud Tuhan di situ, pegang apa yang ada padamu, bukan harta, bukan jabatan. Karena jabatan tidak bisa selamatkan kita. Harta tidak bisa selamatkan kita. Saya yakin, saya percaya, pegang apa yang ada padamu adalah maksudnya ajaran firman Tuhan. Pegang itu. Jadikanlah itu tongkat yang memberikan kita kekuatan saat kita melewati pendakian yang begitu berat bagi kita. Saat kita melewati jalan yang begitu terjal bagi kita. Saat kita melewati jalan yang begitu licin bagi kita. Jadikanlah itu tongkat pegangan kita yang erat. Sampai Tuhan datang pun pegang erat firman. Jangan dilepaskan. Masalahnya kita manusia ini Bapak Ibu sangat taat kepada ajaran nenek moyang. Ajaran leluhur. Sampai manusia berani melawan Tuhan. Berani menolak perintah atau firman Tuhan. Jadi inilah Kristen sekam. Kristen sekam itu kosong dari firman Tuhan, dari pribadi Tuhan, dari pribadi Roh Kudus, dari kebenaran, kosong. Mereka hanya berpegang kepada kebenaran diri sendiri. Mereka hanya berpegang kepada kebenaran kelompok. Mereka hanya berpegang kepada kebenaran suku. Mereka hanya berpegang kepada kebenaran yang dilahirkan, diturunkan oleh nenek moyang mereka. Itulah Kristen sekam, Kristen daging. Ya, Kristen daging, sekam itu kelihatan luarnya, tapi isinya kosong, ringan. Bisa diterbangkan angin. Hari ini Bapak Ibu, saya mau bilang kepada kita, memasuki zaman akhir ini, pegang apa yang ada padamu. Jangan yang lain yang dipegang. Pegang kebenaran firman satu-satunya. Karena firmanlah yang akan menjadi sayap untuk terbang. Dengar baik-baik. Pada waktu 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Hanya 2 yang mereka punya. Sampai mempelai datang. Yaitu mereka bawa pelita. Dan bawa minyak. Bawa minyak dan pelita. Sebanyak-banyaknya. Itu makanya sering saya mengatakan. Perbedaan akhir zaman. Dengan yang biasa-biasa. Perbedaan memasuki hari ke-7, hari ke-6 dibanding dengan hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima. Perbedaannya adalah mereka memiliki persiapan. Ya.
Kalau saudara setiap hari, ya, hari pertama mereka mengumpulkan secukupnya. Tapi ketika hari ke-6 mereka kumpulkan 2 kali lipat sebanyak mungkin. Kenapa? Akan masuk dalam tempat perhentian. Apa maksudnya hari ke-6? Menunjuk kepada akhir zaman. Kumpulkan firman sebanyak-banyak. Isi kehidupan kita dengan minyak sebanyak-banyaknya. Supaya ketika kita melewati perjalanan tengah malam, pelita kita tidak padam. Karena di dalam menantikan Yesus, saudaraku, itu memiliki rintangan. Rintangan terberat kita adalah kegelapan. Kegelapan itu bicara tentang apa? Tentang kuasa kegelapan. Kegelapan itu berbicara tentang apa? Tentang pekatnya dosa yang akan menguasai hidup manusia, merajalela. Pekatnya dosa mencengkeram dunia ini. Dan kalau pelita kita tidak menyala, maka kita akan tenggelam di dalam kegelapan. Kita akan dikuasai oleh kegelapan. Kita akan dicengkeram oleh kegelapan. Maka bagaimana caranya? Miliki pelita sebanyak-banyaknya. Miliki minyak sebanyak-banyaknya. Pelita menunjuk kepada firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan minyak menunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus dan firman akan menjadi sayap untuk kita bisa terbang menyongsong Yesus di awan-awan permai. Maka untuk itu, kumpulkan firman sebanyak-banyaknya. Jangan ibadah ditinggalkan. Terus kejar pribadi Tuhan. Terus kejar firman Tuhan. Terus kejar pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau saya mengajak kita berdoa, itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, mari lakukan. Menghadapi hari-hari yang sulit ini. Yesus mengajarkan kepada kita satu cara mengalahkan ketidakberdayaan dalam menghadapi kesakitan hidup di masa-masa sukar adalah dengan berdoa. Apakah saudara tahu? Ketika Yesus diperhadapkan dengan cawan yang begitu pahit, untuk diminum sulit. Tidak mungkin. Yesus sendiri pun tidak sanggup meminum itu. Sampai ia bilang kepada Bapa, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendak. Kalau dirinya secara pribadi dia tolak itu cawan. Karena itu begitu pahit. Begitu menyakitkan. Tapi karena dia adalah orang yang harus taat pada perintah Bapa, ia bilang bukan kehendakku, melainkan kehendak. Saudara, bagaimana ya cara menangani ketakutan dalam dirinya? Sebab Alkitab berkata hatinya makin sedih, makin pedih. Dan ia ketakutan. Jangan lihat Yesus sebagai Tuhan dalam menghadapi salib. Lihat Yesus sebagai manusia yang ada di dalam daging. Dan manusia daging itulah yang ketakutan pada waktu itu. Manusia dagingnya itu, daging inilah yang ketakutan. Itu yang tidak sanggup. Dagingmu dan dagingku yang selalu teriak menentang Tuhan. Keinginan dagingmu dan keinginan dagingku itu yang sering membuat kita tidak mentaati Tuhan.
Namun saudara, Yesus mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah jadi. Ia gemetar, ia berdoa, ia memohon. Dan Alkitab mencatat, tiba-tiba malaikat datang, memberi kekuatan kepadanya. Saudara, dari mana ia dapat kekuatan? Melalui doa. Melalui doa. Berdoalah. Hadapi tahun-tahun yang tidak gampang ini. Hadapi saudaraku tahun-tahun yang sulit ini. Karena COVID-19 banyak orang mati. Kadang-kadang bukan COVID-nya yang menyebabkan orang mati, tapi ketakutannya yang terlalu besar. Olah nona COVID, apalagi dikucilkan sendiri. Makan pun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ikoni piakon nama disi gantung-gantung buat sendiri manondang berani berjumpa. Tertekanlah dia. Depresilah pikirannya. Turunlah imun tubuhnya. Mati mak. Saya mau bilang kepada kita, jangan takut. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya. Percayalah bahwa Ia mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di dalammu ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan terima kuasa, di dalammu ada kuasa. Imun tubuh yang lebih dahsyat dari manapun ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Firman Tuhan tentang pengharapan akan yang akan datang ada di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ada di dalam diri kita Roh Kudus. Maka jangan takut, itu lebih dari semua imun apapun di dalam dunia ini. Haleluya. Haleluya. Itu makanya Bapak Ibu, saya mengatakan kepada kita, berpeganglah pada firman Tuhan. Dekatlah dengan Roh Kudus. Biarlah minyak urapan itu selalu mengalir atas kita. Bagaimana kita mendekati Dia? Banyak belajar dari firman. Bukan mempelajari firman. Belajar dari firman. Beda belajar dari firman, mempelajari firman itu beda. Artinya belajar dari firman, apa yang diperintahkan firman, lakukan. Bukan mempelajari firman. Kalau mempelajari firman jadi debat-debat. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan. Firman Tuhan untuk kita lakukan. Haleluya. Ini untuk kita lakukan firman ini. Ya. Kalau kita perdebat-debatkan firman, lama-lama enggak melakukan firman itu nanti. Karena otaknya penuh dengan berbagai pengetahuan. Ya. Jadi Bapak Ibu, beribadah tapi pegangannya bukan ajaran firman, bukan ajaran Tuhan. Beribadah tapi tetap berpatokan. Ya. Sama seperti apa itu? Sampai orang Kristen pun nggak bisa lekang dari hidupnya. Ya, udah berapa banyak gitu jemaat, tapi udah banyak, udah berubah lah, udah banyak. Masuk ke rumah kita, tormar satabi jabuan nama, nah, satabi jabuan. Tu isi doa mumar satabi. Ima penunggu rumah ini. Saudara masih, itu adalah warisan dari nenek moyang terus dipegang-pegang. Ada kepercayaan-kepercayaan tertentu dari warisan nenek moyang ini. Ya, itu makanya kita harus belajar ya, Bapak Ibu. Kita harus terus berpegang pada firman. Ya. Nah, kalau ini terjadi, sudah Kristen tapi yang dipegang adalah ajaran-ajaran leluhur, ajaran-ajaran nenek moyang. Ya akhirnya apa? Inilah ciri-ciri manusia gak bisa berubah. Gak bisa berubah.
bukti kita sudah berubah menuju yang diinginkan Tuhan adalah mangolo itu Tuhan. Lama kelamaan makin jauh ditinggalkan semua yang berkaitan dengan dunia. Yang tidak berasal dari Tuhan harus mengizinkannya dicabut sampai ke akar-akarnya. Tapi apa yang datang dari Tuhan harus mengizinkan masuk dan menguasai, bertumbuh dan berakar di dalam kehidupannya. Katakan amin. Amin. Salah satu dosa yang ditebus di hidup kita adalah dosa yang kita warisi dari nenek moyang. Itu kalau kita perjamuan kudus kan sering saya membacakan ayat itu menjadi doa kita. Salah satu dosa yang ditebus adalah dosa warisan dari leluhur, dari nenek moyang. Ya, bisa dibacakan dulu itu. 1 Petrus kalau tidak salah ya, pasal 1 ayat 18. Itu kan? Kalau salah pun saling mengampunilah kita. Iya, silakan dibaca. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Iya, terus? bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, kalau di bahasa Batak di situ lebih jelas. Yang kamu warisi natinean muna sian amamuna adat nasomar niulai. Nah, bisa ditampilkan bahasa Bataknya. Oh, yang punya HP ada? Nggak ada yang punya HP? HP-nya disembunyikan ya. Jangan disembunyikan itu HP. 1 Petrus pasal pertama ayat 18. Ai di boto hamudo. Itu dia. Ya, lanjut. Nada binahen ni sere manang perak. Ya. Akana olo buruk. Ya. Ubahen nama lua hamusian adak muna naso marni ulai. Pas do takas do kan. Jadi dosa yang diwarisi dari nenek moyang itu. Dan Tuhan sudah menebus kita dari dosa itu Bapak Ibu. Jangan kembali lagi ke situ. Kalau sudah ditebus berarti sudah dipindahkan dari situ. Udang ditinggal di sini. Anak-anak muda yang mau kawin jangan lagi tinggal di situ. Yang mau menikah jangan lagi tinggal di situ. Apalagi seperti kemarin Bapak. Ada anak muda menikah, Pak neng menikah nama Tuise. Adi kan namu Pak Jupang, banat tuari. Rotu tempatnya. Gawat. Kalau namanya coba jual barang. Ini saudara jual ini. Kepada si A. Saudara jual ini kepada si A. Ini ya. Lalu saudara tebus kembali. Berarti kalau saudara tebus sudah pindah dari tangan si A ke tangan saudara. Dan ison tinggal. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yang keras katakan. Lebih kuat katakan. Saudara sudah ditebus di sana. Ada ngolah ditebus Tuhan ikon mula doa muse. Agawa. Itulah manusia daging. Tidak bisa berubah. Gak bisa berubah. Itulah manusia daging yang tidak mau berubah. Dari mana kita ditebus? Coba silakan diulang. Dari mana kita ditebus? Ai di boto hamudo. Ya. Nada binahen ni sere manang perak. Ya. Akana olo buruk. Ubahen nama luahamu sian adat muda naso marni ulai. Natinean muna sian aka amamuna. Bukan emas, bukan perak. Yang membuat kita terlepas
dari kebiasaan yang kita warisi dari leluhur nenek moyang kita. Bukan emas, bukan perak yang membawa kita keluar dari sana. Apa? Darah Yesus Kristus. Kita sudah ditebus dari sana. Jelas. Kenapa kita kembali ke sana? Habengai tobus. Jangan kembali lagi ke sana. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang. Di bahasa Bataknya itu jelas dikatakan. Ngai tobus hitasian. Haleluya. Amin. Ya. Yang muda-muda. Kamu sudah ditebus dari sana, jangan kembali lagi. Kalau kita kembali lagi, menurut saya itu bukan bijak. Walaupun orang lain mengatakan kita bijak, saya mengatakan Bapak Ibu itu bukan bijak. Kenapa saya mengatakan tidak bijak? Karena dia kembali kepada hidup yang sia-sia. Yang dia warisi dari mana? Dari nenek moyangnya, dari leluhurnya. Dia kembali lagi ke sana. Padahal dia sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Jangan kembali lagi ke sana. Banyak orang yang mendukung, banyak orang yang menyetujui, banyak orang yang sepakat, banyak orang yang menyambut saudara untuk saudara kembali. Tapi saya mau katakan, apa untungnya di hadapan Tuhan? Tuhan mengatakan engkau telah kembali kepada cara hidup yang sia-sia. Untuk apa diterima banyak orang? Tapi kita mengerjakan kesia-siaan. Sia-sia itu maksudnya bukan sia-sia pada daging. Kalau pada daging gak sia-sia itu. Kalau kepada orang-orang lain yang mendukung kita untuk hal itu tidak sia-sia itu. Sia-sia itu maksudnya sia-sia tidak ada hubungannya dengan surga. Tidak ada hubungannya dengan hidup kekal kita di rumah Bapa. Tidak ada kaitannya dengan surga. Itulah maksudnya sia-sia. Jangan kembali lagi ke sana. Amin. Amin. Ada orang bilang begini. Napa lobi-lobi ondomu? Palobi-lobi ondo firmanon. Ditulis. Usukun majo. Apanya masalahnya kenapa Abraham disuruh diperintahkan keluar dari Ur Kasdim? Abraham disuruh diperintahkan keluar dari Ur Kasdim karena dia harus keluar dari cara hidup orang daerah itu. Dari cara hidup orang tuanya dan keluarganya. Itu makanya disuruh keluar. Saya mau tanya, bisa beribadah di berbagai tempat? Bisa? Katakan bisa. Bisa beribadah di berbagai tempat? Bisa ya? Artinya kita keberatan dengan Tuhan. Kenapa harus Tuhan Abraham dikeluarkan dari Ur Kasdim? Kan dia bisa beribadah di situ melakukan yang benar. Benar. Kalau itu logika kita. Masalahnya, biar saya jelaskan. Mengapa Tuhan tidak berkata kepada Musa, Musa, supaya engkau aman dari Firaun, suruh beribadah umatku di sana biar merdeka dari perbudakan. Tapi Tuhan harus bawa keluar mereka supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Dengar, kalau kita ibadah menurut pola orang dunia ini, itu kekejian bagi mereka. Ibadah kita itu kekejian bagi mereka. Ibadah orang Israel bagi Mesir itu kekejian bagi orang Mesir. Jijik mereka akan Tuhannya orang Israel. Makanya banyak orang jijik dengan ibadah-ibadah yang dilakukan sesuai dengan firman. Tidak sepakat mereka.
Makanya Tuhan suruh Abraham keluar. Supaya lebih bebas, lebih merdeka melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Kita harus siap berubah. Kita harus siap melawan semua tabiat daging, sifat daging. Kita harus kalahkan. Supaya kita terus bergerak di dalam roh. Kita mengejar perkenanan akan Tuhan. Kita terus berjuang bagaimana hidup ini dari sehari ke sehari makin dan makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saya heran Bapak Ibu, kalau saudara sudah bertahun-tahun jadi Kristen, apalagi sudah bertahun-tahun tergembala di tempat ini, tapi saudara masih mau kembali kepada hidup lama yang diwarisi dari nenek moyang. Aku gak tahu apa kira-kira yang lebih mahal dari darah Yesus yang bisa tebus saudara dari sana. Gak ada lagi Bapak Ibu. Darah Yesus itulah yang menebus kita, bukan emas, bukan perak. Yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Yang kita warisi dari nenek moyang. Hanya satu yang bisa membebaskan kita dari sana. Darah Yesus. Itulah darah perjanjian. Darah perjanjian abadi. Darah perjanjian kekal. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, penuhi hidup kita dengan firman. Penuhi pikiran kita dengan firman. Penuhi bejana hidup kita dengan firman. Karena firman adalah kebenaran mutlak. Kebenaran yang tidak dapat ditawar-tawar. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Haleluya. Amin. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Menurut Yohanes 8 ayat yang ke-31-32. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Apabila engkau menetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kalau kita menetap dalam firman, itulah yang sah jadi murid. Jangan keluar masuk karena ajaran-ajaran lain. Ya. Nah, kalau kita menetap dalam firman, kita murid. Lalu apa yang terjadi? Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu. Jadi menetap dalam firman membuat kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yohanes 17 ayat 17. Sucikanlah mereka dengan firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Ini. Jadi kalau kita ada dalam kebenaran firman, baru hidup kita menjadi benar di pandangan Tuhan. Coba kita lihat Lukas 15 ayat yang pertama. Lukas 15 ayat yang pertama. Bisa dibacakan Ibu? Lukas 15 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa Lukas biasanya. 5. Lukas 5. Lukas 15 ayat pertama. 5 ayat 1. Ya, Lukas 5 ayat 1. Silakan. Lukas 5 ayat 1. Ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesar. Ya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ini dia Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang dibutuhkan manusia. Ini sebenarnya yang dicari manusia. Apa yang mereka cari Bapak Ibu? Mengapa Yesus dikerumuni? Mengapa orang-orang banyak datang mengerumuni Yesus? Mengapa? Untuk mendengarkan firman.
Haleluya. Mereka mengerumuni Yesus bukan cari makanan, bukan cari roti, bukan cari ikan, bukan cari mujizat, bukan cari keajaiban, bukan cari pertolongan, tapi mereka rame-rame mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman. Kalau ini yang menjadi tujuan kita, saya percaya kita akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hasitonganido paluahon hita. Kalau kita sudah benar-benar memiliki pengertian, kerinduan, kejar firman. Kejar firman. Kita datang beribadah, kejar firman. Jangan waktu firman tidur semua. Tidak dapat apa-apa. Karena jelas mereka mengerumuni Yesus untuk mendengar firman. Jangan ketika tiba mendengar firman tidur. Babaeno namang ngalo jauh nam menyembah Yesus na memuji-muji Yesus saat firman maju kesempatan asa modo mau. Kita nggak dapat apa-apa. Kenapa saudaraku? Saat kita mendengar firman, Alkitab berkata, firman itulah kebenaran. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kita punya masalah, kita punya beban, kita punya pergumulan, kita punya jalan yang tertutup. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Ada penyakit yang kita takuti? Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Karena di dalam firman itu ada janji Tuhan tentang kesembuhan. Ada janji Tuhan tentang penyertaan. Ada janji Tuhan tentang Ia akan sanggup melakukan mujizat. Haleluya. Makanya ketika kita kehilangan firman, kehilangan banyak hal. Coba lihat. Alkitab mengatakan ada 4 jenis tanah. Ya kan? Dan salah satu jenis tanah itu adalah jenis tanah di pinggir jalan. Begitu si penabur menabur benih, Alkitab berkata, datanglah burung-burung dan memakan semua benih itu. Apa yang didapat? Enggak ada. Kosong. Gak ada dapat apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Datang masalah, datang beban, datang pergumulan. Ada kabar COVID-19 yang muncul apa? Kekhawatiran. Kecemasan, khawatir mulai datang. Itu semua rumput-rumput kering, rumput-rumput berduri yang akan menempati banyak pikiran dan hati manusia. Tidak ada firman. Firman sudah dicuri oleh iblis. Makanya kita datang gereja ngapain? Dengar firman. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Setelah itu dia hadir di atas pujian kita. Duduk dengan tenang, dengarkan dia berfirman. Jangan ngantuk. Halo, jahitan akan menghadirkan dia. Udah capek kita menghadirkan dia. Begitu dia datang, kita tidur. Kan Tuhan itu berdiam di atas pujian dan penyembahan. Haleluya. Daud bilang begini, Tuhan di manakah Engkau? Aku membanjiri tempat tidurku dengan air mataku. Aku mencari Engkau waktu malam, waktu tengah malam, waktu menjelang pagi. Tapi kemana Engkau Tuhan tidak menyahut aku dan tidak menjawab aku. Apa Daud bilang? Udah capek dia cari Tuhan. Ternyata Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Jadi saat kita memuji-muji dia, ya Tuhan hadir. Jangan andalkan orang lain memuji-muji Tuhan, saudara yang menuai. Jangan.
Kita yang memuji-muji Tuhan, dia hadir di atas pujian penyembahan kita, dia akan berfirman. Dia akan tuntun kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Orang yang sudah diubahkan, ciri-cirinya adalah selalu mengejar firman. Selalu haus akan firman. Selalu lapar akan firman. Selalu matanya tertuju kepada firman. Karena di dalam firman itu ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Di dalam firman itu ada janji Tuhan mengenai hari ini dan mengenai hari esok. Di dalam firman itu ada janji kesembuhan, ada janji mujizat, ada janji penyertaan, ada janji Tuhan mau melakukan keajaiban, ada janji Tuhan mau buka jalan bagi kita. Di dalam firman itu ada perjanjian Tuhan dengan kita umatnya. Makanya dengar baik-baik, ya. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, yang tidak mau mengandalkan hanya dagingnya sendiri, adalah orang yang mencari firman. Orang yang mengejar firman. Orang yang lapar dan haus akan firman. Mengapa? Karena firman itulah yang menjadi pegangan kita satu-satunya. Bukan yang lain. Bukan ahana pinukan yoputa. Bukan. Ahana pinukan Tuhan Yesus. Imatai huton imatatio. Amin. Haleluya. Itu yang kita harus dengar. Ibadah dan pelayanan yang mengerumuni Yesus adalah ibadah dan pelayanan yang mengutamakan firman. Mengapa kita datang? Aku mau datang kepada Yesus. Apa tujuannya? Firman. Saudara, kalau tujuan kita hanya sekedar cari pertolongan, tidak dapat pertolongan. Di dalam firman itu Bapak Ibu, di situ ada janji. Perhatikan firman, buka telinga terhadap firman, sendengkan telinga terhadap firman, buka hati sebagai bejana yang kita siapkan. Isi bejana hidup itu dengan firman. Maka ketika firman masuk dalam bejana hati kita, kita sedang memberikan hidup kita diisi oleh kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Amin atau gimana ini? Semuanya diam. Haleluya. Haleluya. Itu kebenaran, kita isi bejana hidup kita dengan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang akan memerdekakan. Haleluya, amin. Nah, itu tujuan ibadah kita Bapak. Tujuan utama dalam ibadah adalah untuk mendengarkan firman. Ya, jangan tidur saat firman. Jangan ngantuk saat firman. Jangan gelisah saat dengar firman. Karena itu adalah peperangan. Setan bekerja untuk curi firman. Setan bekerja untuk rampas firman. Belum sampai kepada saudara, setan sudah rampas. Tapi itu makanya dengar firman adalah masa berjaga-jaga. Dengar firman adalah peperangan untuk menolak semua roh pencuri firman. Kalau engkau kehilangan firman, dengar, engkau kehilangan berkat. Karena di dalam firman itu ada janji. Ada janji Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan kehilangan terbesar kita ketika firman kehilangan adalah kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita dari penyakit. Kemerdekaan kita dari kegagalan. Kemerdekaan kita dari kesusahan. Kemerdekaan kita dari banyak hal berkat-berkat Tuhan. Itu saudaraku, kita tidak akan pernah merdeka dari sana. Tapi kalau kita nangkap firman, mengerti firman, dapat firman, ngerti apa tujuannya, kemana arahnya, maka saya yakin dan percaya firman Tuhan akan digenapi. Ya, bahwa firman adalah kebenaran, kebenaran yang memerdekakan. Katakan amin.
Jadi kita isi hidup kita dengan kebenaran firman. Coba kita lihat ya. Paulus mengatakan firman itu seperti ini Bapak. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita lihat ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Iya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikir. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Iya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Terus? Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Ya, terus? Bukan dari diri kami. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Terus? Kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus? Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Terus? Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lanjut. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Terus? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya, lanjut. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, bagaimana Paulus bisa menyaksikan dia kuat, atau beberapa orang pada waktu itu mereka kuat ketika ditindas tidak terjepit, ketika habis akal tidak putus asa, ketika dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, ketika dihempaskan namun tidak binasa. Apa yang menjadi kekuatan mereka? Apa yang membuat mereka ya ditindas tidak terjepit? Apa kekuatan mereka? Karena perhatikan ayat 7 itu. Di sini dia rahasianya. Itu makanya mereka kuat, ditindas tidak terjepit, habis akal tidak putus asa, dianiaya tidak tinggal sendirian, dihempaskan tidak binasa. Mengapa? Karena Paulus bilang begini, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Hidup ini adalah bejana tanah liat. Mereka punya harta yang tidak dapat menenggelamkan mereka, menyusahkan mereka, menyebabkan penderitaan. Ditindas, tidak terjepit. Ada harta di dalam diri mereka. Apa harta itu? Harta itu ialah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itulah firman kebenaran yang memerdekakan. Mereka merdeka. Mereka dapat dimerdekakan ketika ditindas. Mereka tetap dimerdekakan ketika dianiaya, ketika dihempaskan. Mereka tetap bisa merdeka. Karena ada firman kebenaran yang memerdekakan. Harta itulah, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta itulah yang dimaksud Injil kerajaan sorga. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saya membaca di dalam Alkitab sebuah perumpamaan. Ketika diberitahukan kepadanya tentang rahasia kerajaan sorga, maka ia telah mendapatkan harta yang sesungguhnya. Bahkan ia rela menjual harta fisiknya demi harta yang sesungguhnya. Itulah firman. Hari ini, apa yang kita isi dalam bejana hidup kita? Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kenajisan, pikiran jelek, hal-hal negatif, hal-hal kotor,
Apa yang kita isi dalam bejana hidup ini, itu bukan harta abadi. Itu bukan harta yang sanggup menyelamatkan kita dari kematian. Harta yang sesungguhnya, yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yang ia ceritakan kepada kita adalah harta yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai keadaan. Bahkan ketika habis akal tapi tidak putus asa, karena ada harta yang menjamin mereka untuk merdeka dari semuanya itu. Yaitu Injil. Firman. Firman itu mengandung janji. Janji untuk hari ini. Dan janji untuk yang akan datang. Bapak Ibu, ayo kita mengalir bersama dengan firman. Jangan bertahan dalam daging, ayo mengalir dengan firman. Kemana arus firman bawa kita, ayo mengalir. Sebab saya percaya, kalau arus daging yang bawa kita, muaranya pasti lautan api neraka. Tapi kalau firman yang akan membawa hidup kita, maka kita akan mengalir kepada aliran arus firman yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Izinkan hidup kita dibawa arus firman. Jangan arus kedagingan. Jangan arus dosa. Jangan arus manusia daging. Jangan arus sekam. Hanya nampak kelihatan, sekam kulitnya nampak, tapi isinya gak ada. Gak ada Yesus di dalam. Gak ada firman di dalam. Gak ada Roh Kudus di dalam. Gak ada kebenaran yang memerdekakan di dalam. Ya, harta itu adalah menunjuk kepada cahaya Injil. Coba dibaca ayat 3 Ibu. 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan Ini binasa. bisa digoncang. Hidupnya terombang ambing. Putus ditindas putus asa. Ya, dia tidak memiliki harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya yang dikatakan Paulus yang ada di dalam bejana hidup kami adalah, coba perhatikan ayat yang 4, lanjut. Ayat 4, Ya. yaitu orang-orang yang tidak percaya, Ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilat zaman ini. Ya, terus. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Ya. tentang kemuliaan Kristus yang adalah Perhatikan gambaran baik-baik. Allah. Perhatikan baik-baik. Injil itu adalah bicara tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau Injil adalah gambaran Allah ada di dalam kita, itu tahan banting. Haleluya. Haleluya. Makanya isi hidup kita dengan apa? Injil kemuliaan Kristus. Kalau kita sudah buta akan hal ini, maka itu berarti akan terjadi dalam hidup orang yang akan binasa. Jangan sampai firman tertutup bagi kita. Kita berdoa biar firman terbuka bagi kita. Amin. Haleluya. Berubah. Kalau dulu dari ajaran turun-temurun dari leluhur, sekarang firman. Berubah dari manusia daging kepada manusia roh. Kita lanjutkan minggu depan. Kita bangkit berdiri bersama.